Bung Harpa, ET nekat pecat STY meski sudah diperingatkan Presiden. Keputusan pemecatan Shin Tae-yong kembali menjadi sorotan tajam, terutama setelah pengakuan Bung Harpa di sebuah podcast memancing diskusi publik. Banyak pendukung menilai tindakan itu terlalu tergesa dan tak memperhatikan dampaknya. Dalam podcast tersebut, jurnalis senior itu menjelaskan drama di balik keputusan Erick Thohir yang memutus kontrak pelatih saat timnas sedang bersiap menatap agenda besar kualifikasi menuju putaran berikutnya Piala Dunia 2025-2026. Menurut Bung Harpa, informasi yang ia terima menyebut bahwa Erick Thohir sempat meminta izin sebelum mengambil keputusan, namun Presiden disebut sudah memberikan peringatan tentang resiko besar yang akan muncul. Meski begitu, Erick Thohir tetap bersikukuh dengan pendiriannya dan tetap memilih jalur yang ia yakini meskipun situasi tim sedang membutuhkan stabilitas dalam proses pembentukan permainan dan mental kompetitif. Bung Harpa kemudian menegaskan kembali informasi yang ia terima dengan menyampaikan kutipan langsung dari sumbernya tanpa mengubah konteks yang ada di dalam percakapan podcast tersebut. Sebenarnya ET sudah diingatkan oleh Presiden tentang resiko pemecatan STY, tapi dia mengatakan siap dipecat jika gagal, ungkap Bung Harpa. Kutipan itu memperlihatkan bahwa keputusan yang diambil bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan ego dan keberanian Erick Thohir untuk mempertahankan pilihannya tanpa mempertimbangkan peringatan pihak tertinggi negara. Setelah pemecatan itu terjadi, performa timnas Indonesia terlihat tidak stabil dan proses adaptasi berjalan lambat karena perubahan strategi yang mendadak membuat para pemain kehilangan kontinuitas permainan yang sebelumnya sudah terbentuk. Transisi kepelatihan yang tidak berjalan mulus membuat banyak peluang terbuang dan koordinasi antar pemain melemah, sehingga hasil akhir di lapangan pun jauh dari ekspektasi publik pencinta sepak bola nasional. Akhirnya, seperti yang disampaikan Bung Harpa dalam podcast tersebut, hasil dari keegoisan ET, timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia. Sebuah kegagalan yang memantik evaluasi besar agar kesalahan serupa tidak berulang di masa mendatang. Nova ditunjuk tanpa rapat, Amali bongkar mekanisme yang janggal. Penunjukan pelatih timnas kembali menjadi sorotan setelah pernyataan Zainuddin Amali memunculkan tanda tanya besar di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Situasi ini dinilai janggal karena dianggap tidak mengikuti aturan organisasi. Wakil Ketua Umum PSSI itu menegaskan bahwa pemilihan pelatih harus mengikuti mekanisme yang berlaku agar keputusan berjalan transparan dan tidak menimbulkan kegaduhan di internal federasi maupun publik yang memantau perkembangan tim nasional. Dalam penjelasannya, Amali menekankan bahwa proses pemilihan pelatih bukan sesuatu yang bisa diputuskan secara sepihak, karena PSSI sebagai organisasi memiliki aturan yang wajib diikuti oleh setiap pengambil kebijakan di dalamnya. Kenapa saya selalu menekankan mekanisme yang harus ditempuh? Karena itu memang aturan organisasi, kata Amali. Pernyataan itu semakin menguatkan bahwa mekanisme seharusnya menjadi pegangan utama setiap kali terjadi penunjukan pelatih agar tidak ada pihak yang merasa dilangkahi atau tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya tadi, Nova Arianto diputuskan untuk menjadi pelatih timnas U20. Kita kaget-kaget, itu tidak lewat rapat Exco, tetapi sudah dikonverskan. Saya tidak tahu mekanisme apa yang dipakai, tambahnya. Kalimat itu menggambarkan bahwa penunjukan Nova dilakukan secara tiba-tiba dan mengejutkan sejumlah anggota Exco yang merasa tidak mengetahui keputusan sebelum diumumkan kepada publik melalui konferensi pers resmi. Situasi tersebut membuat Amali menegaskan pentingnya proses yang benar untuk penunjukan pelatih timnas senior agar kejadian yang sama tidak terulang dan tidak lagi menimbulkan pertanyaan publik terkait tata kelola PSSI. Makanya untuk di timnas senior, itu harus menggunakan mekanisme organisasi, kata Amali. Ia menjelaskan bahwa mekanisme yang benar memberi ruang kepada Exco untuk menilai, mewawancarai, dan menentukan calon terbaik, seperti yang pernah dilakukan pada era kepemimpinan Muhammad Iryawan ketika pemilihan pelatih berjalan lebih tertata. Amali menegaskan bahwa keputusan yang baik adalah keputusan bersama, karena PSSI merupakan organisasi yang harus dikelola secara kolektif dan bukan berdasarkan satu kehendak pribadi.
Sehingga Exco bisa wawancara calon yang sudah pernah dilakukan saat Pak Muhammad Iryawan dan kita putuskan. Itu yang paling penting, mau siapapun yang diputuskan, yang penting jadi keputusan bersama. Karena ini kan organisasi, bukan klub, tambahnya. Gio van Bronckhorst sudah bicara dengan PSSI? Ini bocorannya. Rumor baru soal calon pelatih timnas Indonesia makin panas. Nama Gio van Bronckhorst tiba-tiba naik ke permukaan dan disebut sudah melakukan komunikasi awal dengan PSSI. Kabar ini langsung memicu rasa penasaran karena kandidat asal Eropa dianggap membawa harapan baru. Gio van Bronckhorst muncul sebagai salah satu kandidat pelatih kepala timnas yang baru. Asisten manajer Liverpool berusia 50 tahun itu dipahami menjadi salah satu dari beberapa kandidat untuk peran tersebut menurut jurnalis Alvino Hanafi. Informasi yang beredar menyebut bahwa Gio menjadi salah satu sosok yang dipertimbangkan karena pengalaman panjangnya di level elit Eropa. Catatan karirnya juga membuat banyak pihak menilai ia cocok menangani skuad Garuda yang sedang dalam masa transisi. Gio dilaporkan telah mengadakan pembicaraan dengan PSSI dan bisa menjadi salah satu nama yang diwawancarai oleh Exco Sumarji di Eropa minggu depan. Kabar ini menandai adanya langkah konkret dalam proses mencari pelatih baru untuk timnas. Situasi ini semakin menarik karena keluarga Gio ternyata sudah berada di Indonesia, memunculkan spekulasi bahwa komunikasi antara kedua pihak berjalan cukup intens sejak beberapa waktu lalu. Orang tua Gio, Victor van Bronckhorst Manuhutu dan Francian Sapulete sudah berada di Indonesia selama sebulan terakhir dan masih berada di dalam negeri. Kehadiran keluarga itu membuat publik menduga ada hubungan dengan proses pendekatan PSSI. Di sisi lain, pemilihan pelatih baru dianggap krusial karena publik berharap timnas Indonesia bisa bangkit dan kembali kompetitif setelah serangkaian hasil yang belum memuaskan. Pergantian pelatih diyakini dapat memberikan arah baru dalam pengembangan tim. Jika Gio benar-benar menjadi kandidat kuat, maka langkah PSSI selanjutnya adalah melakukan evaluasi lengkap melalui mekanisme Exco. Proses ini penting agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan perdebatan panjang seperti sebelumnya.